wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Coba sekali lagi seperti biasa cek kanan kiri. Kira-kira ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Oh, Nasya. Jadi satu orang aja ya? Baik. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mulai seperti biasa agar kegiatan pembelajaran kita lancar, mari kita awali dengan membaca doa. Ya, silakan saya minta sekarang gantian yang perempuan untuk memimpin doa. Di sini ada Az-Zahratus Tifa, silakan. Ya, dipimpin doa. Ayo. Ayo. Ya. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baik anak-anak, sekali lagi terima kasih karena kita sudah mengawali dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat khususnya hari ini. Ya. Baik anak-anak sekalian, silakan Bapak minta kalian mengamati di depan. Nah, saya putarkan dulu ya untuk video ini. Oke. Ya. Silakan. Nah, kira-kira ini termasuk olahraga apa? Ada yang tahu? Skydiving, ada yang para layang, ada lagi terjun payung. Terjun payung nama lain dari skydiving, ya. Oke, sky itu kan dari kata langit, ya. Berarti diving itu artinya berenang di langit. Padahal menyelam di langit, tapi maksudnya di sini adalah terjun payung. Nah, dari tayangan singkat ini tadi, kira-kira ada yang tahu nggak konsep fisika apa saja yang ada di dalam olahraga ini? Ada yang tahu nggak? Kira-kira konsep fisika apa? Jarak. Oke. Ada lagi yang lain? Waktu. Baik. Kecepatan. Apalagi? Keseimbangan. Oke. Kalau dari tadi dia dari atas atau dari bawah ke atas? Dari atas ke bawah. Oke, berarti ada gerak. Gerak apa tidak? Nah, gerak apa namanya? Gerak apa? Gravitasi. Gerak apa? Gerak lurus. Oke. Kalau lurusnya ke atas itu dinamakan gerak lurus yang bagaimana? Kalau horizontal ke samping. Kalau ke atas? Naik. Gerak apa? Vertikal. Vertikal itu artinya ke atas, ya. Tentu saja dari atas ke bawah itu hampir sama. Artinya adalah gerak lurus, dalam hal ini adalah gerak vertikal. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang gerak vertikal pada benda. Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari materi yang kemarin tentang gerak lurus. Nah, sama-sama ini gerak lurus, hanya saja kalau gerak lurus kemarin kan horizontal, menyamping. Tapi ini sekarang ke atas. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita ya untuk kegiatan hari ini anak sekalian, sebelum ke sana ya. Nah ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati video skydiving atau terjun payung, kalian nanti bisa menganalisis penerapan gerak vertikal pada olahraga skydiving, ya. Jadi nanti
ada pengamatan lagi, ada video lagi nanti yang kalian akan bisa menganalisisnya. Kemudian yang kedua, melalui pengamatan, demonstrasi. Demonstrasi maksudnya nanti saya simulasikan, kalian nanti bisa berdiskusi dengan teman kelompok, kemudian merancang suatu proyek bersama-sama secara kelompok nanti untuk kira-kira mengatasi masalah yang akan Bapak sampaikan, ya. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan pengujian hasil karya, jadi nanti kalian akan membuat satu produk melalui proyek bersama, ya. Nanti kalian akan uji, nanti di luar kita uji nanti, kemudian kalian hitung. Setelah itu nanti dengan seperti itu kalian akan bisa menghubungkan antara konsep gerak vertikal terhadap produk proyek yang kalian buat secara berkelompok nanti, ya. Nah, kita harus tahu dulu apa yang pertama yang dimaksud dengan gerak vertikal. Gerak vertikal itu adalah gerak benda yang arahnya vertikal, tegak lurus, dan lintasannya berupa garis lurus ke atas. Jadi hampir sama dengan gerak lurus kemarin. Kan sudah kemarin saya sampaikan, tidak mungkin dong kita dalam bergerak itu kita zigzag, kan tidak mungkin. Biasanya kita pasti lurus. Loh Pak, saya kesini tuh menggok Pak, betul, tapi kan lurus tetap. Tidak mungkin apalagi memutar begini geraknya, kan tidak tak? Nah itu ya. Baik, anak-anak sekalian, macam-macam gerak vertikal itu, yang pertama ada gerak jatuh bebas, kemudian gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah, ya. Nah, namun sebelum itu sekali lagi saya mengingatkan, sebelum saya sampaikan lebih jauh, kalian tetap semangat untuk belajar. Walaupun ini siang hari, apalagi jelang pulang, kalian tetap semangat, ya. Agar apa? Agar kalian itu bisa mengambil pelajaran hari ini, ya, khususnya apa? Terkait dengan materi tentang gerak vertikal, ya. Nah, oke, saya lanjutkan dulu bisa? Oke, lanjutkan materi sejenak. Nah, setelah itu tentang gerak jatuh bebas, anak sekalian, ini sekilas saja bahwa gerak jatuh bebas itu didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang dijatuhkan dari ketinggian tertentu tanpa adanya kecepatan awal. Ya, misalnya kalau kalian naik pesawat terus iseng menjatuhkan sesuatu, nah itu namanya gerak jatuh bebas. Kenapa? Tanpa adanya kecepatan awal, gitu. Lalu kemudian, nah ini rumusnya, nanti kalian akan mendapatkan bahan ajar yang menjadi referensi, ya. Kemudian yang berikutnya adalah gerak vertikal ke atas, ya. Gerak benda yang dilemparkan vertikal, ya, ke atas, ya, dengan kecepatan awal tertentu. Nah, misalnya begini, kunci, kemudian ketika saya lempar ke atas, nah, ketika saya lempar, maka misalnya ketika saya lempar, nah berarti dia ada batas tertentu, nanti dia akan balik, betul tidak? Nah, ketika saya lempar ke atas, ya, maka dia nanti akan turun. Nah, disitulah dia dinamakan dengan pada saat gerak vertikal ke atas, otomatis juga vertikal ke bawah akan terjadi. Bedanya kalau gerak jatuh bebas itu, contohnya kelapa jatuh dari pohonnya, ada enggak yang kemudian mendorong atau melempar dulu, setelah itu jatuh sendiri, ada? Tidak. Nah, itulah bedanya. Kalau gerak vertikal ke bawah, walaupun sama-sama jatuh ke bawah, ya, sama-sama jatuh ke bawah. Jadi gini, kalau misalnya ada pohon kelapa, ya, pohon kelapa. Nah, di sini kemudian dia jatuh, ya, jatuh sampai ke tanah. Ini dinamakan dengan gerak jatuh bebas, ya. Sedangkan ketika saya itu melempar bola, saya lempar ke atas, ya, nanti ke sini, dia kan mungkin mentok sampai sini, ya, dia nanti akan balik lagi, ya. Nah, balik lagi.
Kalau yang seperti ini dia gerak vertikal ke bawah. Yang ini. Sedangkan yang ini gerak vertikal ke atas, GVA. Oke ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum ini kita lanjutkan dulu untuk videonya ya sebagai permasalahan. Namun sebelumnya saya minta anak-anak sekalian untuk berkelompok. Silakan duduk berkelompok dulu. 4 orang sekarang berempat. Jadi ada sekitar 7 nanti. Silakan hitungan 5. Mungkin yang ini sudah 4, di sini berempat, ini berempat, yang ini juga berempat. Nah, berempat, di situ berapa? Oke, ada yang berlima. Di sini mungkin 1 ke 5 ke sini, yang ini juga berlima. Ya. Untuk yang Said, saya minta masuk di kelompoknya siapa namanya ini? Yang akar ya. Di situ ya berlima. Yang di sini berempat. Yang ini berempat. Yang laki-laki sama ini ya. Oke, bisa ya. Sampai berempat ini berempat. Ini sama ini. Ya. Oke, bisa ya. Oke, sekarang saya minta untuk berkelompok dulu. Silakan kursinya ini bisa diatur ke sini. Ya, keluar dulu ke sini. Kursinya aja yang di cahayanya jangan terlalu rapat. Nanti bisa balik. Oke, nah bagus. Oke, ya. Coba agak rapat. Nah ini loh, ke sini. Yang ini ke sini. Coba Kirana agak sini. Yang di sini berlima sama ini. Udah. Tidak ada apa-apa. Ini di sini ya. Sudah bisa ya? Oke, sudah. Baik. Selanjutnya saya berikan dulu LKPD sama barang ajar. Ya. LKPD sama barang ajarnya. Sebentar, saya akan kasih satu sabar ya. Oh ya, kasih satu. Sini ya. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kalian memperhatikan di LKPD, coba tolong perhatikan dulu ke depan. Ya, perhatikan dulu ke depan. Ya, saya lanjutkan dulu untuk materinya sebentar. Ya, kalian biar paham. Oke. Nah, ini ilustrasi. Perhatikan ke sini ya, ke semuanya ke depan. Ya. Oke, sudah? Nah, saat misalnya terbang, penerjun payung atau skydiver itu kalau misalnya lompat, dia kan lompat toh? Nah, lompat. Ya. Nah, maka sebenarnya itu terjadi yang namanya percepatan. Percepatannya berapa? Percepatannya adalah senilai G. G itu adalah gravitasi bumi. Hanya saja nilainya di sini negatif. Nah, kenapa nilainya negatif? Negatif itu menunjukkan arahnya ke bawah. Ya, ke arahnya ke bawah. Gitu. Oke ya, bisa dipahami. Nah, kemudian karena W atau gaya berat, kan orang ini berat toh? Ya kan, makanya dia jatuh ke bawah. Nah, maka W itu sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi bumi. Makanya dia ke bawah. Pada saat yang sama, dia mengalami yang namanya gaya hambatan udara. Bagaimanapun kan ada udara toh? Karena dia bukan di luar
ruang angkasa yang mana tidak ada udara. Ya. Nah, jadi pada saat yang sama terjadi gaya hambatan udara yang dia itu ke atas. Makanya caranya dia nanti melakukan posisi seperti burung. Nggak kemudian dia lurus ke bawah. Karena kalau melurus dia akan menukik. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, ilustrasi berikutnya saat dia turun, nah seperti ini. Lalu kemudian dia suatu saat nanti akan jatuh. Kalau dia posisinya seperti ini, menukik, ya, menukik terus. Apalagi dia lupa buka parasutnya, ya. Nah, penjelasannya sekalian, hambatan udara itu adalah gaya penghambat yang bekerja pada benda yang bekerja di udara melawan arah gerak benda. Kenapa? Karena bergerak itu bertumbukan dengan molekul udara. Itu dinamakan gaya hambat udara. Lalu kemudian ketika sebuah benda dijatuhkan di udara, kalau tadi kan dia lompat, ya skydiver itu, maka bekerja gaya hambatan udara ada dua yang bekerja, yaitu apa? Gaya berat dan gaya hambatan udara. Beratnya ke bawah dari orang itu, kemudian udara dia berusaha untuk ke atas. Nah, coba ilustrasinya seperti ini. Dia melakukan proses seperti ini. Untuk apa? Menahan agar hambatan udaranya sama. Coba kalau dia itu menukik, jatuh seperti tadi, ya, seperti tadi. Oke. Nah, ini dinamakan dengan terminal velocity atau kecepatan terminal. Kira-kira seperti ini, ya. Nah, ada percepatan terminal 1. Percepatannya sampai dengan 0 suatu saat. Makanya bagi penerjun payung itu biasanya dia melakukan manuver seperti ini, ya. Nah, dia akan melakukan manuver seperti ini. Pada saat titik tertentu dia akan membuka parasut. Betul atau tidak? Ya. Iya. Nah, seorang penerjun payung kira-kira akan lompat seperti ini. Dia melakukan posisinya seperti elang terbang, gitu ya. Oke. Nah, pada saat parasut terbuka itu ada istilahnya V terminal 2 atau kecepatan terminal kedua. Maka dia akan bagaimana? Melambat. Nah, ini ya. Nah, coba perhatikan. Nah, dia bisa turun dengan selamat. Kalau tadi kan dia jungkel, ya. Oke. Nah, seperti ini gambarannya sekalian. Oke. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan. Ini ya video yang ini. Kita perhatikan. Oke. Dari video ini kalian sudah bisa mengidentifikasi masalah, betul atau tidak? Apa masalahnya di sini? Kaki lurus. Ya. Terus apakah dia mendarat dengan selamat atau tidak? Ya. Nah, sekarang saya ingin karena sudah berkelompok, kalian coba bisa membuat suatu proyek, ya, yang mana bagaimana kira-kira cara mengatasinya agar seorang skydiver itu dia bisa terjun dan mendarat dengan selamat. Tapi kan tidak mungkin toh saya minta kalian itu lompat dari lantai 3 ke lantai bawah, kan tidak mungkin toh, ya. Tetapi saya minta kalian membuat satu proyek yang perumpamaannya itu adalah seperti skydiver, seperti orang penerjun payung, ya. Oke, sekarang silahkan sebelum kesana dulu, ya, agar kalian kan sudah tahu dong masalahnya di sini. Tahu. Oke, sekarang kita lihat seperti ini anak sekalian. Selanjutnya, nah, oke, sebelum kesana seperti ini. Perhatikan, nah ini. Ini ilustrasi dari ketinggian. Coba kita misalnya semangka. Kita ambil semangka.
Maka kita taruh di ketinggian 40 meter. Kemudian kita hitung, bisa menghitung waktunya berapa kecepatannya. Nah, di sini kan ada ya, selama waktu 1,87 detik posisinya berada di mana? Ketinggian 25. Oke. Kemudian ketika kita lanjutkan, nah, butuh berapa lama dari 40 sampai ke tanah? 2,97 detik atau sekon. Tapi yang terjadi adalah pecah, ya kan? Oke. Begitu juga dengan kita ganti, misalnya ganti dengan bola pingpong. Nah, dia membutuhkan berapa? Butuh berapa? 5,29 detik. Ya toh? Nah, tapi bagaimana dengan pingpong yang satunya? Nah, coba ini kita masukkan ke sini atau di sini boleh, ya. Kemudian kita tekan. Nah, coba. Kemudian dia butuh berapa lama? Ya, coba perhatikan. Nah, butuh berapa lama? Ya, sampai untuk dapat ke bawah. Ya, oke. Ya, kita hitung ya, kita tunggu sampai selesai. Oke. Berarti kira-kira ini detik ya, masih ya detik ya. Nah, berapa detik kira-kira? Nah, sampai 50 detik, hampir 1 menit. Ada bedanya enggak tadi? Beda ya. Nah, sekarang kalian sudah dengan ilustrasi seperti ini, setidaknya kalian punya gambaran bagaimana terkait dengan masalah orang yang ini tadi. Nah, ini tadi. Coba kita ini lagi. Nah, ya, dengan yang ini. Ya. Nah, coba. Terlalu keras atau tidak? Ya. Ini kalau tidak cedera mungkin patah kaki. Kalau misalnya tidak ini, ya. Ini untuk masih kaki. Coba kalau maaf kepala duluan. Nah, itu ya. Oke, sekarang silakan kalian berpikir dengan temannya. Kira-kira proyek apa yang bisa kalian buat untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan konsep gerak vertikal. Ya. Nah, di sini di depan sudah ada bahannya. Kira-kira proyek apa yang bisa kalian buat? Ya, di sini sudah berkelompok ya. Nah, di sini ada bahannya. Silakan kalian bisa mengambil sesuai kebutuhannya. Silakan ke depan. Ambil perwakilan satu kelompok satu. Ya, satu kelompok satu. Nah, di sini ini ibaratnya adalah skydiving-nya. Itu arahnya. Skydiving. Nah, ya, silakan. Oke. Boleh kerjakan di bawah, boleh, nggak apa-apa. Di meja boleh. Kalau misalnya ada kendala, silakan. Ya. Gunting, mohon maaf karena makin ada dua yang bawa gunting tadi. Yang bawa sudah. Ini ada yang bawa gunting? Ada yang bawa? Nah, sudah. Kalau sudah. Ada yang bawa gunting? Yang lain? Oke, pinjam salah satu bagian. Zaki mana kelompoknya di situ? Mas. Ayo. Yang itu, ayo. Silakan, coba. Ayo. Mas Zaki. Oh iya, ini. Ada di sini di depan sini boleh, Pak. Di depan sini boleh. Di depan sini boleh. Biar ini diskusi temannya. Ayo, Kirana, saya panggil Kirana. Ya, ayo Kirana ke sini ya. Enggak apa-apa ya. Boleh. Nah, di sini. Boleh pakai HP tapi untuk mencari cara, bukan untuk yang lain. Ya, silakan. Hah?
Oh enggak, itu enggak. Yang ada di LKPD, yang dikerjakan yang ada di LKPD. Ya. Oke, silakan diskusi. Kira-kira waktunya 15 menit untuk membuat proyeknya. Ya, silakan agak cepat. Ya. Kayak gini gak sih? Iya kan? Sekarang di YouTube ini. Ya, agak cepat. Mana? HP bisa dicari referensinya. Boleh, boleh. Silakan. Boleh pakai HP. Oh iya, satu aja. Oke, silakan. Ayo. Yuk. Yo, terserah kalian disuruh nyari proyek seperti itu. Ayo, gimana caranya? Ya, ya. Terserah, makanya didiskusikan dengan temannya ada uji. Ya, gimana caranya? Penting ya nanti ya. Boleh, boleh. Ini kan gerak, rapat gerak. Wis ngono. Panas gini kan Ayo agak cepat waktunya ini. Waktunya 15 menit. Ini loh ada acaranya. Mana aku yang baca? Ada yang mengerjakan, ada yang menuliskan biar cepat. Tapi ini berarti ngatur nomor Ya udah ini apa nih? Gimana? Ya enggak ada pakai apa. Waktunya agak cepat waktunya. Waktunya agak cepat ya. Yang mana? Gunakan talinya dengan aman. Yuk. Ya. Ada yang menulis tapi ini nanti dipresentasikan caranya dengan ini kenapa itu dicoba dan yang ketiga ada yang dari bawah mengamati pakai HP berapa waktunya dari atas ke bawah ya. Oke, silakan ya. Saya nggak bantu teman, ayo saya bantu
Ya. Ini kan hanya membantu nanti sketsanya bagaimana alat untuk misalnya cari jangan lupa ya, jangan pakai sekali lagi jangan berfokus pada yang penting ini gambar desainnya seperti apa proyeknya, terus belakangnya kalau disampaikan itu apa sih cara dia apa saja masuk apa sudah singkat membuat rancangan seperti apa dalam nah ini gambar Ayo waktunya sudah 3 menit berjalan. Waktunya 3 menit berjalan. Ayo, Mas. Ini ada yang dikerjakan ini. Gambarnya seperti apa? Pola bentuk terjun air. Itu ada yang mengajarkan nggak selesai nanti. Ini gambar sketsa. Caranya ada yang mengajarkan yang mencari gambar kira-kira seperti apa. Bisa Ilif, ayo bantu nantinya. Sudah belum? Ada yang karena kalau fokus kayak gitu nggak selesai 15 menit. Ayo waktunya pulang 10 menit. Makanya kan harus kerja tim, harus kerja tim. Ayo,
dua segitiga. Ayo, ayo. Ya baik sih kan lagi. Berat perlawan. Ayo. Ayo, ada yang mengerjakan LKPD-nya. Yang cepat selesai. Ayo, dari fokus ke foto. Alat yang digunakan apa? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Ini kalau dikerjakan sampai sebenarnya nggak selesai. Ini suratnya masih belum dilakukan, ini belum dilakukan. Terus sebenarnya nggak ada gunanya Ayo agak cepat, ayo agak cepat. Ayo agak cepat. Ini kelima. Ini. Ayo belum selesai. Pinjam aja ke teman. Pinjam teman. Pinjam gunting mana? Gunting mana temennya? Itu loh sudah selesai. Ininya sini. Nah ya punyanya ini. Aku taruh. Alam dari ini sih. Alam dari ini sih. Lihat aku taruh lagi. Iya.
Ayo, agak cepat waktunya biar setelah itu nanti diuji di depan. Ya. Di sini aja. Ayo agak cepat terus terang wis gimana caranya Jadi gambar rumah ini ayo mas kelompoknya gimana itu sudah apa belum? Hah? Dennis kemana? David ini ayo coba gimana? Ayo silakan dibikin. Ayo. Bukan semua yang ada gambar. Ini loh, ini kan Dari sebagus dah. Yang penting itu bisa menjelaskan proyeknya. Ayo. Gitu ya. Ayo agak. Ayo waktunya kurang 7 menit lagi yuk. Waktunya kurang 7 menit. Nanti diuji coba di depan. Ayo. Apa? Udah ada benar salah ini enggak ada. Gagal ya bisa dievaluasi kenapa gagal. Enggak ada benar salah. Ayo agak cepat. Nah, begitu aja. Nanti ini tuliskan secara langkah kerja pembuatan. Ya, tutorial ya. Ayo, Kirana dibantu naik nanti tali Oh ya. Itu nanti bisa dilanjutkan kerjasama kalau sudah ini agak cepat. Ayo Said, anak Said. Ayo. Ayo.
nanti dikejar. Ya. Ayo semangat, kurang 5 menit lagi. Yang sudah selesai nanti ke depan untuk kita dicoba. Ya. Ayo, dikejar waktu. Dibantu, yang nalinya dibantu juga biar cepat selesai. Itu nali itu butuh proses ya. Ilustrasi seperti orang kan nggak mungkin pakai orang bisa pakai itu nanti sudah selesai ini sudah selesai sudah selesai iya gimana coba bukan nggak ambil video Yuk, dikit lagi. Tadi ini jumlahnya piro? oh ini ini gitu ya. Sudah siap tak kelompok ini? Nah, nanti presentasi tentang bagaimana caranya. Jadi kelompok kami waktu yang dibutuhkan sekian ya. Oke, sip, mantap. Yang sebagai timer di bawah siapa ini? Kelompok ini. Oke, 2 orang. Sambil menulis bawah ini ya. Oke. Yang sudah jadi kelompoknya Widadi Afifah dan kawan-kawan. Yang lain tetap selesaikan. Ini mau diuji coba di depan. Yang lain tetap selesaikan. Yuk, silakan. Yang lepasnya siapa? Oke, nanti belum ya. Oke, yang lain tetap dikerjakan, ya. Dicoba 2 kali ya. Coba yang ke depan, yang di bawah siapa? Oke, di sini. Nah, di sini. HP gue udah bawa. Ayo, bawa HP ya. Nggak apa-apa. Sini dah. Min, kamu dari sini. Pakai ini enggak? Ada yang bawa HP? Ya, timer, stopwatch. Enggak, contoh sini. Sudah siap? Sudah stopwatch. Sudah. Oke, sip. Ayo. 1, 2, 3. Yuk. Sampai bawah ya. Ayo coba ambil dulu. Dari sini. Stop. Oke, ulang ya. Aku yang ngeri. Lemparnya agak ke HP-nya. ini belum presentasi loh, presentasinya nanti. Ayo kakak cepat. Enggak. Mau dipakai. Ayo cepat. Mau dipakai praktek kok. Ayo cepat ayo. Ya diulang.
sebelah kanan. Kanan yang masuk. Lagi. Wah, dapat satu. Berapa? Berapa detik? Buka. Berapa? 9 detik. Oh, 9,46 detik. Ayo, naik. Wah, Iya. Sudah selesai juga. Oke, satu kelompok bawa HP, timer di bawah. Ayo, semakin banyak, semakin senang. Ayo, cepat. Nunggu temennya. 2 lebih. Ayo, kayak gitu loh. Biar bisa menganalisa. Ayo. ini kelompok siapa? Kamu kelompoknya siapa? Mana temennya? Ayo, cepet. Ayo. Lagi. Halo. Apa? Udah apa? Apa biar. Sudah. Ayo dilanjutkan KPD-nya. Ayo kelompoknya dia cepat. Ayo sini. Ayo. Ayo, 1, 2, 3. Ayo. Oke. Berapa? 4 detik. Kamu siapa sih nulis? Ayo lagi. Satu, dua, tiga. Ayo. Lagi ambil, ayo cepat. Semakin lebar semakin lama. Ngapain dulu? 4 detik. Belum. Kelompoknya bagus juga. Asmi. Ayo. Ayo cepat. Ayo. Nah. Satu, Agak lebar gini. dua, tiga. Yo. Ada itu sih. Lanjut terus. Anak-anak seneng sampai bosan. Jauh lama juga. Ayo, cepat lagi. Naik. Balik. Sudah balik. Ayo, balik. Ya, nggak apa-apa satu kali. Sudah. Satu mana yang di bawah? Siapa yang di bawah? Udah Pak saya Pak. Ketinggiannya sih. Ini. 1, 2, 3. Sekitar 20 meter. 20 meter. Ayo cepat. Ayo. Nah, dicari. V ya waktu kan ketinggian kan berarti dicari V ini berapa kan ada rumus masih buku. Ayo coba lanjut ya. Ayo sudah. Ayo. Mana yang ayo kesini. Loh, nggak bawa HP. Oh, ya udah weh dari sini aja dari sini. Udah dari sini. Kasih naik. Agak sini mas. Yo.
Yang saya. Kuning yang saya. Jeda dulu tanda. Paling rajin, paling ngangkut aku. Keluar, ayo pakai HP. Ayo. Diri pun nggak guna gini ngomong itu. Montor kan mana? Apa yang peso lo? Ada nih video. Baru nggak sih? Bapak dulu kita nggak gitu. Sudah, berapa detik? 14. Lagi kan kelas bolu. Punya banyak. Lebar. Kok kerasa kita kayak Sudah. Ayo, sekarang kelompoknya Asmi dulu. Ayo presentasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang diperhatikan maksudnya ya. Di sini kita membuat cara membuat parasut. Alat tambahan yang disiapkan gunting, plastik, atau resek, tali, jepit, dan hati. Untuk gunting hanya untuk memotong plastik resek dan hati. Plastik atau resek hanya untuk dijadikan parasut. Jumlahnya 1 tali atau jumlahnya 16. Jepit untuk memberat biasanya 1 sampai 20 Langkah dalam pembuatan parasut tersebut satu ketinggian 20 meter, waktunya 10,65. Analisis hasil pengujian, kami tidak begitu keras menyebabkan parasut yang dibawa dan parasut kita sembuhkan. Kesimpulannya, di sini satu kelompok bisa menganalisis beberapa cara untuk membuat parasut dan hasil penelitian pembuatan kita sangat memuaskan hingga satu kelompok karena pembuatannya sangat rumit. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan, terima kasih. Silakan duduk. Berikutnya kelompoknya Safira dan kawan-kawan. Ayo, silakan. Ayo. Diambil bapaknya. Itu loh jadi memang deh, tahu nih tahu. Ayo duduk. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang berdasarkan saya Nabila. Tadikan hasil kerja kelompok kami yaitu membuat alat dan barang yang dibutuhkan adalah kresek, gunting, benang, tip, dan peniti. Kesimpulan begitu Mas. Kita dapat mengetahui kecepatan dan ketebalan udara dan mengetahui gerak vertikal ke bawah. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya untuk kelompok 1. Baik, anak-anak silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik. Silakan duduk dulu. Tidak apa-apa, sekarang duduk dulu. Tidak apa-apa, sekarang. Oke, perhatikan anak sekalian. Dari hasil proyek kalian, coba dilihat bedanya. Ya, bedanya. Ini yang kelompok pertama, kelompok dari laki-laki, kelompok Asmi dan kawan-kawan. Ini kelompok Talita, ya. Coba perhatikan bedanya, ya. Kelompok yang Asmi, ya, Asmi, kemudian versus yang Talita, ya. Oke, perhatikan. Kalau dari kedua-duanya ini kan yang membuat terjun payung ya. Di sini jelas ada beda. Apa bedanya kira-kira? Ukuran. Oke. Jadi punyanya Asmi, ya ukurannya. Katakanlah di sini klip untuk ibu. Nah, ini ukurannya berapa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, panjangnya berapa? 33 cm. Oke. Nah, sedangkan punyanya Talita yang lebih besar ini, saya yakin lebih. Yaitu bisa jadi dia sudah membuat, ya, bisa jadi dia lebih dari 33 cm. Ya kan? Jelas ya. Nah, hasilnya bagaimana? Kelompoknya Asmi berapa? Berapa detik? Oke, 10 detik. Yang waktu yang dibutuhkan sampai ke tanah. Kelompoknya Talita. Nah, 14,15 detik. Ada bedanya kan? Yang kedua, di samping itu adalah jumlah tali. Jumlah tali berapa? 16. Yang ini jumlah talinya itu 16. Punyanya Talita berapa? Oh, 30. Nah, apakah ini berpengaruh? Jelas berpengaruh. Ya, lebar atau luas dari parasut itu nanti memperingan. Artinya gaya hambat udaranya semakin tinggi atau tidak?
Semakin tinggi sehingga apa? Ketika nanti dia jatuh ke tanah itu lebih lama. Ya, beda dengan yang mungkin ukurannya lebih kecil. Ya, makanya tadi ada selisih. Maaf, ini 10 detik, yang di sini 14 detik. Ya, kira-kira kalau kita analogikan ini sebagai parasut beneran, mana yang kira-kira bisa menyelamatkan skydiver untuk mendarat dengan aman? Ya, yang lebih besar Pak, parasut. Tali juga demikian untuk memperkuat pada saat dia menahan gaya hambat udara. Ya, bisa dipahami ya anak-anak sekalian ya. Oke, setidaknya kalian hari ini sudah melakukan membuat proyek yang luar biasa, di mana kalian membayangkan kalau itu seandainya kalian yang terjun payung, maka kalian sudah bisa berpikir, oh parasutnya harus lebih besar ukurannya. Yang kedua, talinya juga lebih banyak. Ya, apalagi di video di awal kan talinya itu melilit, ya apa tidak? Baru kemudian dia jatuh terhempas. Oke anak-anak sekalian, bisa dipahami ya? Nah, ini salah satu contoh penerapan gerak vertikal pada benda, pada percobaan skydiving tadi dengan simulasi membuat terjun payung mainan. Ya, saya lihat kalian luar biasa tadi kerjasamanya, antusias bisa. Seandainya waktunya cukup, ini bisa kita ulang 3-4 kali, bisa nanti sampai ketinggian. Ya, tadi ada yang menjelaskan kelompok Mas Asmi bahwa kecepatan angin berkurang. Kita lihat di luar memang kecepatan angin tidak begitu tinggi kan, itu memudahkan. Tadi ada yang kelompoknya Mas Asmi awalnya jatuh ke lantai 2. Kenapa? Ada angin. Tapi begitu yang kedua sudah tidak ada kecepatan anginnya berkurang. Ya, makanya kemudian bisa turun perlahan dengan baik. Termasuk kelompok Talita. Ya, awalnya mungkin juga begitu kena angin, tapi begitu rendah kecepatan angin turun lebih lama. Kenapa? Karena parasutnya ukurannya lebih besar. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita sudah belajar tentang gerak vertikal pada benda dan contoh penerapannya, contoh pada olahraga skydiving tadi. Ya, dengan demikian setidaknya kalian sudah berpikir kalau misalnya nanti saya mengikuti olahraga ini, berarti saya harus mencari parasut yang ukurannya lebih besar. Ya, oke, ada yang mau ditanyakan dulu anak sekalian? Oke. Pada hari ini berarti kita membuat kesimpulan bahwa hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama gerak vertikal. Gerak vertikal itu ada berapa? 3. Yang pertama jatuh bebas, yang kedua itu ke bawah, gerak ke bawah, yang ketiga ke atas. Saya tanya, kalau skydiving ya terjun payung itu termasuk yang mana? Bawah. Gerak jatuh bebas atau vertikal ke bawah? Ya, gerak jatuh bebas karena kecepatannya 0. Nah, kemudian skydiver lompat dulu baru turun, kan tidak? Tapi dia dari pesawat terbang, dia kemudian langsung lompat. Ibarat buah kelapa tadi, ya. Kemudian dia jatuh secara spontan. Ya, ada pertanyaan masih? Oke, kalau tidak ada, untuk evaluasi, untuk refleksi dan evaluasi sudah Bapak kirimkan di grup kelas 8 ya A, yaitu melalui Google Form. Silakan nanti itu dikerjakan dengan baik, dijawab ya sesuai dengan yang kalian lakukan sehingga kalian bisa memahami materi yang sudah kita bahas atau kita pelajari hari ini. Terus jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, silakan kalian pelajari tentang gaya terhadap hukum Newton. Ya, ngaruh gaya terhadap mesin hukum Newton. Ya, nanti silakan itu dipelajari. Baik anak-anak sekalian, saya kira itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, mari kita tutup kegiatan pembelajaran ini
Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita bahas bersama, yang sudah kalian dapatkan pengalaman membuat proyek, itu bisa bermanfaat bagi kalian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah, dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, maka cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.